Beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai daerah mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Antrian panjang di pangkalan resmi, harga yang melambung di pengecer, hingga terhentinya aktivitas usaha kecil menjadi bukti nyata dampak kebijakan yang tidak matang. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan ini lahir dari mimpi basah. Para pengambil keputusan, sebuah konsep yang terdengar bagus di atas kertas, tetapi tidak mempertimbangkan realitas di lapangan. Akibatnya, masyarakatlah yang menjadi korban. Ketika kebijakan tidak sesuai dengan kenyataan. Kelangkaan LPG 3 kg bukanlah kejadian pertama, tetapi kali ini penyebab utamanya adalah kebijakan yang tergesa-gesa. Beberapa faktor utama yang memperburuk keadaan antara lain. 1. Larangan pengecer menjual LPG 3 kg. Kebijakan pemerintah yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg bertujuan untuk mengontrol distribusi dan memastikan hanya mereka yang berhak yang bisa membelinya. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Masyarakat justru semakin sulit mendapatkannya, karena pangkalan resmi terbatas dan sering kehabisan stok. 2. Kebijakan tanpa infrastruktur yang siap. Jika pemerintah ingin mengatur distribusi lebih ketat, seharusnya ada mekanisme yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan LPG, seperti sistem daring yang transparan atau penambahan pangkalan resmi. Sayangnya, hal ini tidak dipersiapkan dengan baik, sehingga masyarakat yang terbiasa membeli di pengecer kehilangan akses yang cepat dan mudah. 3. Solusi yang tidak realistis. Kompor listrik sebagai alternatif. Salah satu alasan pemerintah membatasi distribusi LPG bersubsidi adalah untuk mendorong penggunaan kompor listrik. Namun, kenyataannya banyak rumah tangga di daerah dengan daya listrik rendah yang tidak bisa menggunakan kompor listrik secara maksimal. Selain itu, harga kompor listrik dan tarif listrik itu sendiri masih menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat kecil. Ketika kebijakan tidak mempertimbangkan realitas, yang menjadi korban utama adalah rakyat kecil. Berikut beberapa dampak yang paling dirasakan. Di beberapa daerah, harga LPG 3 kg yang seharusnya dijual sesuai harga eceran tertinggi justru naik 2 kali lipat karena stok langka. Warung makan, penjual gorengan, dan usaha kecil lainnya yang bergantung pada LPG 3 kg kesulitan beroperasi, bahkan terpaksa menaikkan harga makanan mereka. Kelompok ekonomi bawah yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari kini harus berjuang lebih keras hanya untuk mendapatkan bahan bakar memasak. Pemerintah harus menyadari bahwa kebijakan yang baik bukan hanya terlihat indah di atas kertas, tetapi juga harus realistis dan dapat diterapkan di lapangan. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi masalah ini adalah 1. Menambah pangkalan resmi dan mempermudah akses. Alih-alih melarang pengecer, pemerintah seharusnya memperbanyak pangkalan resmi di daerah-daerah yang sulit dijangkau. 2. Membuat sistem distribusi yang transparan. Jika ingin memastikan subsidi tepat sasaran, maka sebaiknya dibuat sistem berbasis data yang mudah diakses masyarakat, misalnya melalui aplikasi yang menunjukkan ketersediaan stok LPG di setiap pangkalan. 3. Evaluasi kebijakan kompor listrik. Sebelum memaksa masyarakat beralih ke kompor listrik, pemerintah harus memastikan bahwa infrastruktur listrik di Indonesia cukup kuat dan tarif listrik tidak memberatkan masyarakat kecil. Kebijakan yang tidak berbasis realitas hanya akan menjadi mimpi basah para pengambil keputusan, sementara masyarakat harus menghadapi kenyataan pahit di lapangan. Jika pemerintah tidak segera melakukan evaluasi dan perbaikan, kelangkaan LPG akan terus menjadi masalah yang berulang, dan rakyat kecil yang akan terus menderita. Saatnya membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat, bukan sekadar wacana tanpa solusi nyata. Setelah berbagai keluhan dan evaluasi kebijakan, pemerintah akhirnya memperbolehkan pengecer kembali menjual LPG 3 kg dengan ketentuan harga tertentu. Melihat dampak kebijakan sebelumnya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk kembali memperbolehkan pengecer menjual LPG 3 kg. Tetapi dengan ketentuan harga tertentu, agar tetap sesuai dengan aturan subsidi.
Kembalinya pengecer dalam distribusi LPG TD kilogram dengan ketentuan harga tertentu ada langkah kompromi antara pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi solusi agar LPG lebih mudah didapat tanpa merugikan pihak manapun. Namun, agar kebijakan ini benar-benar efektif, diperlukan pengawasan ketat serta edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan energi alternatif. Dengan demikian, distribusi LPG dapat lebih adil, stabil, dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.